Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Strongest Player lagi ya guys ya. Dan sebelum kita memulai videonya lebih lanjut, bagi kawan-kawan yang mau traktirin Kobi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, cerita tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya, suasana area konstruksi seketika berubah mencekam saat Seong Ji-han tiba di lokasi penculikan dari Sae-ah. Dipicu amarah yang meledak begitu melihat kondisi dari Sae-ah, Ji-han tanpa ampun membantai habis para bawahan Yo-hwa dalam sekejap mata menggunakan kekuatan yang mutlak. Kini di tengah mayat yang bergelimpangan tersebut, tatapan dingin sang predator terkunci pada satu-satunya mangsa yang tersisa, yaitu Yo-hwa. Tiba-tiba bawahan wanita Yo-hwa itu bangkit dan mencoba menepis Ji-han dari belakang. Sayang upayanya gagal total. Malahan Ji-han langsung meninju wajahnya dengan cukup keras sampai dengan pingsan. Saat Ji-han mau menghajar wanita itu lagi, tiba-tiba Yo-hwa yang udah menyekap Sae-ah bilang dengan lantang, "Hentikan! Seong Ji-han, jangan bergerak dari tempatmu berdiri. Kalau kau bergerak sedikit saja akan kuhabisi si jalang Yon Sae-ah dengan pisau ini." Ngelihat Ji-han melepaskan tubuh bawahan wanitanya, dalam benaknya Yo-hwa yakin kalau dirinya akan keluar dari situasi ini apapun bayarannya setelah menghabisi Sae-ah. Kita flashback sebentar ke 15 tahun yang lalu saat Yo-hwa masih kecil. Waktu itu di Hong Kong Red Tiger Society, kediaman CEO sebelumnya, terlihat Yo-hwa kecil menghajar anak ART habis-habisan karena nggak diberikan boneka oleh anak tersebut. Saat CEO alias ayahnya Yo-hwa datang untuk menanyakan kenapa ribut-ribut, sang ART meminta maaf karena anaknya sangat menyayangi bonekanya, makanya keributan terjadi. Tapi CEO malah tersenyum dan bilang ke Yo-hwa, "Kerja bagus, kalau ada sesuatu yang kau inginkan, maka ambillah, itulah yang seharusnya dilakukan putriku," kata sang ayah sambil menepuk kepala anaknya. Sehingga Yo-hwa pun senang tindakannya disupport penuh oleh sang ayah. Shin Yo-hwa, putri bungsu dari keluarga yang mengendalikan dunia bawah Hong Kong. Sejak lahir, kekuasaan keluarganya memastikan dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Hingga suatu hari ketika dia mulai dewasa, Yo-hwa yang nonton TV dapat info tentang Battle.net. Dari pengawalnya, Yo-hwa jadi tahu kalau nggak lama lagi setiap negara akan mulai membesarkan player mereka sendiri. Apa rank S itu gift tertinggi yang bisa didapatkan player? Jelas aku akan dapat gift yang seperti itu. Iya kan? Kata Yo-hwa yang memiliki sifat megalomania kepada bawahannya. Sayangnya Yo-hwa sangat kaget sekaligus kecewa ketika mendapatkan gift rank F alias late bloomer. Sementara di kelasnya ada siswi lain yang mendapatkan gift rank S dan langsung jadi buah bibir di sekolah. Tapi beberapa hari setelahnya, siswi itu menghilang dan ditemukan tewas di dekat sungai. Berita nasional Cina melaporkan kematian naas korban menarik perhatian banyak orang berkat gift rank S yang dia terima, sehingga banyak yang memberikan bela sungkawa. Yo-hwa yang menonton berita itu sambil tersenyum psikopat pun bilang dalam hati, "Dasar jalang bodoh, makanya jangan banyak gaya, pakai pamer gift rank S segala lagi, mampus kau kan?" Dan kemudian usai Seong Ji-han mengungkapkan pengumuman yang mengguncang dunia, Yo-hwa pun jadi tahu kalau gift late bloomer adalah tipe growth dan kebetulan Yo Sae-ah punya gift yang sama dengannya. Mendapatkan informasi tersebut, lagi-lagi Yo-hwa tersenyum psikopat dan dia bilang dalam hati, "Ternyata giftnya sehebat itu ya. Kalau memang benar berarti suatu hari aku bisa menjadi yang terkuat, bukan?" Itulah satu-satunya harapan yang Yo-hwa punya untuk memulihkan harga dirinya yang hancur sebelumnya. Kembali ke timeline yang sekarang, Yo-hwa yang menyekap Sae-ah dirinya merasa unggul karena memegang sandera. Dia yakin menghabisi orang seperti Sae-ah nggak butuh waktu sampai 5 detik doang. Tapi karena tiba-tiba Ji-han berjalan mendekat, Yo-hwa yang tersentak pun bilang, "Hei bajingan, bukannya aku bilang jangan bergerak? Kau mau ngelihat ponakanmu mati ya? Kalau kau melangkah lebih jauh lagi." Baru aja Yo-hwa mengatakan hal tersebut, seketika mata dan mulutnya terbuka dengan lebar ketika Ji-han memancarkan aura intimasi pekat yang terlalu mengerikan. Ngerasa Ji-han seolah menjadi begitu besar, Yo-hwa pun bertekuk lutut di lantai dan menjatuhkan pisaunya. Bahkan dia mengaku heran kenapa kakinya nggak bisa bergerak sama sekali. Seiring Ji-han mengaktifkan pedang shadow di tangan kirinya, tiba-tiba Sae-ah datang mendekat dan bilang, Paman, aku baik-baik aja, tenanglah, kita pulang aja ya. Jangan kotori tangan paman untuk orang macam dia."
Mendengarkan ucapan Sai-ah itu, spontan darah di dalam diri Yeohwa mendidih. Dia nggak terima Sai-ah memanggilnya sebagai orang macam dia. Makanya Yeohwa segera mengambil pistol dari dalam jasnya, lalu tanpa ragu menembakkan beberapa kali ke arah Jihan. Jihan yang kaget ngelihat itu segera mengaktifkan barrier force untuk menghentikan peluru tersebut. Sambil terus menembaki pistolnya, Yeohwa bilang dengan lantang, "Gak mungkin aku lemah, mana mungkin aku akan kalah. Pada akhirnya aku selalu menang. Mati, mati, mati!" teriak Yeohwa yang kemudian menembakkan pistolnya ke arah Sai-ah. Ngeliat buru ada yang berhasil menembus barrier force yang tipis di pinggir dan melesat ke arah ponakannya tanpa ragu, Jihan langsung memotongnya dengan pedang Shadow. Tapi Jihan gak berhenti sampai di sana. Jelas-jelas dia gak terima Yeohwa terus-menerus membahayakan nyawa Sai-ah. Makanya tanpa ampun, Jihan pun melepaskan sabetan pedang Shadow yang melesat secepat kilat membelah perut Yeohwa hingga menyemburkan banyak darah tanpa sempat bereaksi sedikit pun. Beberapa hari pun berlalu. Di apartemennya terlihat Jihan yang menatap tangannya seperti merasa sedikit menyesal udah menghabisi Yeohwa. Itu memang tak terhindarkan, gak usah terus dipikirkan. Setelah hari itu, geng Shin Yeohwa menghilang tanpa jejak dan insiden tersebut gak pernah dilaporkan di berita. Kejahatan terjadi di bangunan terbengkalai. Udah pasti organisasi yang menaungi Shin Yeohwa gak mau ada perhatian dari media. Sekalipun para penyokong itu marah karena insiden tersebut, kalau mereka ngelihat tempat kejadiannya, mereka nggak berani macam-macam lagi dengan Sai-ah. Tapi setelah hari itu, Sai-ah terus aja murung tanpa henti. Selagi mencoba menghibur Sai-ah di apartemen, Jihan pun bilang dalam hatinya, "Kurasa kejadian ini memang sangat membuat shock dari Sai-ah. Begitu tutorial ini berakhir, hal-hal seperti itu akan menjadi makanan sehari-hari. Apa Sai-ah bisa mengatasinya?" batin Jihan sambil membayangkan banyak kematian yang dialami player setelah fase tutorialnya selesai. Tiba-tiba bel apartemen pun berbunyi dan ternyata itu adalah Sophia yang datang berkunjung dengan sangat antusias. Saat Sai-ah kaget dengan kedatangan dari Sophia yang tiba-tiba, Jihan pun bilang, "Aku yang memanggilnya. Ya soalnya belakangan ini kamu jarang keluar bukan? Bersenang-senanglah dengannya, toh kalian kan seumuran juga." Mendengar Sophia memaksa Jihan secara halus agar ikutan pergi juga, Jihan pun berbisik pelan kepada Sophia, "Belakangan ini Sai-ah kelihatan sedih, karena itu gantikan aku untuk menghiburnya ya." Cuma Sophia seorang yang bisa kumintai tolong hal semacam ini. Spontan kalimat tersebut langsung menggetarkan hati Sophia, bahkan kedua matanya langsung lope-lope karena merasa dirinya sangat diandalkan oleh Seung Jihan. Makanya dengan penuh semangat, Sophia langsung membawa kabur Sai-ah dari apartemen untuk main-main keluar. Sophia pun ngajak Sai-ah makan jajanan street food Korea, diikuti dengan main-main ke game zone di mall. Saat Sophia mau ngajak Sai-ah main game basket, tiba-tiba Sai-ah gak sengaja mendengarkan orang-orang yang sedang main tembak-tembakan zombie di game zone tersebut. Ngelihat adegan tembak-menembak itu, seketika ingat darah yang menyembur dari tubuh Yeohwa yang terbelah kembali muncul dalam benak Sai-ah. Hal itu membuatnya langsung pucat pasi, bahkan nyaris muntah. Makanya dia pun buru-buru keluar mall sebelum terjadi hal yang memalukan. Ngelihat itu, Sophia sendiri cuma bisa kaget dan memanggil nama Sai-ah sebelum akhirnya segera menyusul sahabatnya itu keluar. Setibanya di luar, saat Sophia nanya apa Sai-ah baik-baik aja, Sai-ah yang nyaris menangis mengaku nggak apa-apa. Tapi karena ngelihat ekspresi sahabatnya itu berkata sebaliknya, Sophia terus membujuk dengan halus sampai akhirnya Sai-ah bercerita curhat tentang apa yang dia alami. Sai-ah bilang, "Gimana rasanya? Semisal ada orang yang berbuat hal buruk kepadamu, terus orang yang sangat peduli denganmu serta sangat kau andalkan tiba-tiba menghabisi orang tersebut. Tentu saja itu dilakukan untuk melindungiku dan memang gak ada jalan lain. Dia memang penting bagiku, tapi aku merasa sangat bersalah kalau dia jadi orang yang sangat jahat gara-gara aku. Jadi aku sangat merasa bersalah. Di saat-saat seperti ini aku gak yakin harus memberikannya perlakuan seperti apa. Terus aku jadi bingung gara-gara itu." Mendengar itu, Sophia malah merasa terharu jika ada orang yang gak ragu mengotori tangannya demi dirinya. Malahan Sophia menganggap situasi itu seperti mimpi indah. Usai mendengarkan pandangan Sophia terkait situasi tersebut, Sai-ah pun pulang ke apartemen mewahnya. Setibanya di apartemen, Jihan pun langsung mengajak ponakannya untuk mengobrol berdua. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Jihan bilang, "Gimana menurutmu kalau menyerah aja jadi seorang player?" tanya Jihan yang membuat mata Sai-ah terbuka dengan lebar. Jihan pun ngelanjutin, "Kurasa kau nggak tahu, begitu tutorial ini berakhir, game Battle.net ini akan menjadi kenyataan. Kalau kau mati di dalam game, kau bisa hidup kembali dengan menggunakan GP. Tapi kalau kekurangan GP berarti kau akan mati di dunia nyata."
Itu juga berarti kalau orang-orang yang kau habisi di dalam game mungkin aja akan mati di dunia nyata juga. Sontak saya langsung merinding berkucuran keringat mendengarkan informasi tersebut. Dan dia pun segera nanya dari mana paman tahu tentang hal tersebut. Sadar kalau dirinya nggak bisa ngasih tahu kebenaran asli tentang regresinya, Jihan pun berkilah. Aku dengar informasi ini dari Ariel. Iya kan Ariel? Ariel yang kini melayang di samping Jihan terdiam sejenak sebelum akhirnya ngejawab dia nggak salah. Begitu Liga Space terbuka, seluruh game yang ada akan menjadi semakin kejam. Kalau kau mau menyerah lebih baik dilakukan dari sekarang, kata Ariel yang membuat Seiah merenung lama sambil menatap ke bawah. Namun saat Jihan bilang kalau dirinya nggak akan memaksakan diri, Seiah pun langsung menyanggah. Enggak paman, kalau hal semengerikan itu akan tiba, berarti semakin kuat pula alasanku untuk enggak menyerah. Seperti yang paman bilang, hal yang kualami masih terngiang-ngiang di dalam kepalaku, bagaikan mimpi buruk. Jika tutorial ini berakhir dan semua game menjadi kenyataan, aku mungkin harus melalui mimpi buruk yang lebih mengerikan lagi. Tapi itu sebabnya. Untuk sesaat, saya pun teringat dengan ucapan Sophia sebelum pulang dari mall. Waktu itu dengan wajah yang berseri, Sophia memberikan opininya. Kalau itu aku bakal akan menolong orang itu agar dia nggak pernah melalui hal yang sama lagi. Aku nggak mau orang yang penting bagiku dipaksa untuk menanggung beban itu sendirian. Makanya dengan tegas saya pun melanjutkan ucapannya di hadapan Jihan. Aku nggak mau ninggalin paman sendirian di dunia semacam itu. Aku bakal melindungi paman dengan segenap kemampuanku. Ucapan saya itu spontan menggema keras ke hati Jihan. Untuk pertama kalinya dia mengakui kalau ponakannya ini benar-benar orang yang sangat kuat dan bermental baja. Makanya Jihan pun memberikan hadiah kepada saya, yaitu Curtain of Void, agar situasi seperti penculikan oleh Youhua sebelumnya nggak sampai terulang lagi. Selain itu agar saya pun bisa lebih gampang menjaga diri dari bahaya apapun yang menghampirinya. Nggak berselang lama terlihat sekumpulan player sedang mengikuti gold defense map yang bernama One Bridge. Map itu lumayan sempit, cuma satu jembatan kayu doang. Tugas para player adalah mengalahkan musuh sekaligus melindungi Elite NPC dari penjaga gerbang Kekaisaran Awan yang bernama Bijang di jembatan tersebut. Kebetulan musuh yang dihadapi adalah kapten pasukan Pinik Kekaisaran Angin yang bernama Hojo, di mana pasukannya sendiri adalah prajurit undead tengkorak. Begitu game dimulai, prajurit undead langsung menyerbu secara serentak di jembatan itu, di mana NPC Bijang itu lumayan kuat untuk mengalahkan beberapa prajurit undead sekaligus, sedangkan sisanya harus dihadapi langsung oleh para player. Usai Bijang mengalahkan beberapa prajurit undead, namun tiba-tiba NPC musuh bernama Hojo pun bersuara, "Bijang Hyungnim, sekarang masih belum terlambat, bergabunglah dengan Kekaisaran Angin sepertiku. Jangan berani kau membicarakan omong kosong itu. Kami Kekaisaran Awan gak akan pernah menyerah. Aku dan para prajurit kami akan bertahan sampai akhir hayat kami," balas Bijang dengan penuh semangat. Mendengarkan itu Hojo malah tertawa dan dia bilang, "Hahaha, prajurit, maksudmu sekumpulan orang gak berguna itu?" Seketika Bijang pun kaget ketika mendapati para prajuritnya alias player udah lebih dari 50% yang mati. Ngelihat itu juga Bijang pun mengangkat pedangnya dengan tinggi dan bilang dengan tegas, "Kalau udah begini aku nggak punya pilihan lain. Hojo, tempat ini akan menjadi kuburan kita." Teriak Bijang sambil mengayunkan tombaknya kuat-kuat ke bawah. Menghancurkan jembatan tersebut membuat semuanya jatuh ke jurang, baik itu Hojo, pasukan undead, tengkoraknya, para player yang tersisa termasuk dengan Bijang yang mengorbankan dirinya sendiri. Sayangnya itu menjadi game over bagi para player. Para player dari Liga Gold yang ikut berpartisipasi dalam game itu sangat kecewa merasakan kegagalan yang udah berulang-ulang. Di antara mereka ada yang bilang di room chat, kapan fase 2 map One Bridge Liga Gold bisa mereka lihat. Sedangkan yang lain bilang kalau untuk player Gold bisa melihat akhir dari fase 1 itu udah cukup mengesankan. Lagian kalau cuma tersisa 50% player udah mustahil untuk melanjutkan ke fase berikutnya. Tapi nggak akan berlaku bagi sekelompok orang yang baru aja membuat tim baru. Dan begitu game berlangsung di mana Bijang baru aja mengalahkan beberapa pasukan undead sehingga men-trigger percakapan Hojo yang mengajak Bijang untuk bergabung dengannya. Saat Bijang berteriak kalau dia akan berjuang habis-habisan, yang mana langsung diremehkan oleh penonton streaming agar Bijang segera aja hancurin jembatan karena toh memang nggak mungkin ada player gold yang bisa mencapai fase kedua. Persis saat Hojo menertawakan sekumpulan orang yang nggak berguna, tiba-tiba Hojo benar-benar kaget luar biasa begitu ngelihat sebuah petir melintas dengan begitu cepat sekaligus membakar sedikit kumisnya. Tahu Hojo terhenti secara tiba-tiba saat memandangi siapa orang yang melakukan itu barusan.
Ya, itu adalah perbuatan Jihan yang datang bersama dengan timnya, yaitu Sophia, Saiah, dan juga 2 player yang lain. Seiring Bijang kaget ngelihat prajuritnya mampu bertahan lebih dari 50% yang mana membuka jalan menuju ke fase kedua. Jihan pun bilang ke Hojo yang sok meremehkan itu. Kelilipan apa matamu itu? Siapa yang kau sebut sekumpulan orang gak berguna? Siapa sangka hidden quest dari map One Bridge ini adalah mencegah NPC Bijang mati dan buat dia mengakui player. Setahu Jihan, konflik yang terjadi antara Kekaisaran Angin dan Awan yang menguasai seluruh benua. Pada suatu ketika, Kaisar Angin dibangkitkan kembali dari kematiannya. Dia pun mendeklarasikan perang terhadap Kekaisaran Awan. Hal itu dia lakukan demi mencuri makhluk ilahi yang melambangkan kekuatan bangsa mereka. Dalam perang itu, komandan pasukan Kekaisaran Awan sekaligus saudara angkat Kaisar yaitu Bijang udah 3 kali ngusir invasi yang dilakukan Kekaisaran Angin dengan 10 prajurit saja. Berdasarkan pengetahuan itu, Jihan yang menghajar prajurit Andek dengan Pinit Flag bilang dalam hati, pada game One Bridge ini, para player harus bertarung bersama Bijang. Monster-monster di sini levelnya sangat tinggi karena hanya rank gold dan di atasnya aja yang diizinkan masuk ke map tersebut. Peraturannya nggak jauh beda dari fase map yang lain. Tapi jika setengah lebih player yang mati, Bijang akan memutuskan jembatannya dan memaksa game untuk berakhir. Karena itu aku harus ekstra hati-hati. Seiring Sophia kehabisan mana untuk memberikan buff kepada anggota tim, tanpa ragu Jihan pun segera menancapkan Pinik Flag ke jembatan yang mensummon makhluk Pinik Emas. Spontan Sophia dan Saiah terpana ngelihat makhluk tersebut bersamaan dengan mereka yang mendapatkan buff All Stat sebanyak 25%. Pastinya Hojo bersama dengan pasukan undeadnya juga benar-benar kaget ngelihat kemunculan makhluk Divine Phoenix tersebut. Sehingga beberapa prajurit undead mampu dikalahkan oleh party Jihan menggunakan anak panah selagi fokus musuh teralihkan. Di saat player lain terkesima dengan buff Jihan serta audiens streaming kaget dengan proses kekuatannya yang terlalu cepat untuk rank gold rata-rata, saya sendiri malah agak kecewa mendapatkan boost seperti ini dari pamannya. Saiah menolak diberikan buff easy mode seperti ini karena itu bisa menghambat pertumbuhan aslinya sebagai seorang player. Apalagi syarat naik rank Give Late Bloomer yang berada di rank D sekarang itu ada 2, yaitu memenangkan match promosi top 100 dan bertahan 60% win rate untuk 500 game. Jadinya kalau di buff terus-terusan begini oleh si paman, saya takut kurang mendapatkan tantangan yang bisa membantu mendapatkan real experience demi bersaing dengan top player lain di liganya. Untungnya ada Sophia yang bersedia ngebantu. Paling enggak buffnya Sophia nggak terlalu OP sampai membuat saya berada dalam easy mode. Tiba-tiba Bijang yang terkejut dan sadar kalau makhluk yang memberikan buff adalah Phoenix. Dia pun nanya ke Jihan, kekuatan macam ini cuma dimiliki oleh kapten penjaga kekaisaran. Apa dari sana asalmu? Ngeliat tiba-tiba muncul notif yang bilang kalau Bijang tertarik kepadanya. Sontak Jihan pun teringat kalau ada hidden quest yang menyuruhnya untuk mendapatkan pengakuan Bijang dan cegah kematiannya. Karena itu Jihan pun menjawab pertanyaan Bijang dengan sopan dan juga antusias. Betul Jenderal, saya bawahan penjaga kekaisaran mengucapkan salam kepada Jenderal Bijang. Biar saya yang urus musuh-musuh ini. Jenderal tolong istirahat aja. Mendengar Bijang bilang kalau dia tetap mau turun tangan karena masih meragukan kemampuan Jihan dalam mengalahkan Hojo beserta pasukannya, dengan sengaja Jihan pun ngeluarin rayuan mautnya. Jenderal, bukankah Anda bersumpah saudara dengan yang mulia? Saya diperintahkan untuk melindungi Anda. Secara harfiah, saya adalah perpanjangan tangan Kaisar. Tolong izinkan saya melakukan segala yang saya bisa untuk melindungi Anda, sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya, kata Jihan yang membuat Bijang langsung terharu terbunga-bunga. Sehingga notif pun ngasih tahu kalau kepercayaan Bijang kepada Jihan semakin meningkat. Merasa tersentuh dengan rayuan barusan, Bijang pun menempelkan tombak ke senjata Jihan sembari bilang, baiklah, kurasa aku bisa menolakmu. Ini ambillah, akan kubagikan kekuatan tombak awanku, Cloud Thunderbolt Spear kepadamu. Hancurkan Hojo. Seiring petir mulai menyelimuti Pinik Flag, tombak awan bereaksi terhadap Thunder Seal milik Jihan. Kekuatan petir pun mengalami peningkatan karena tombak Thunder Cloud mengakui Jihan sebagai masternya. Alhasil, stat Thunder Seal milik Jihan bertambah 2 poin. Usai Bijang memberikan buff tersebut, seketika Hojo pun kembali bicara. Hyung Nim, udah beres dengan drama sampahmu itu. Ini mengejutkan. Siapa sangka aku akan bertemu dengan orang yang mampu menangani Pinik. Semuanya maju, rebut Pinik darinya, teriak Hojo yang memerintahkan seluruh pasukan undeadnya untuk menyerbu Jihan secara serentak.
Ngelihat itu Jihan pun menyuruh Sai-ah untuk cari high ground, sedangkan Sophia ditugaskan mengurus prajurit bagian belakang. Sedangkan Jihan sendiri bertekad akan menebas leher ketua pasukan musuh. Sambil memasang stand ayunan tongkat, Jihan pun mengaktifkan skill 3 talent Thousand Soldier Sweep. Seketika ayunan kilat Phoenix Flag bertenaga dari Jihan menebas semua pasukan undead sekaligus sampai terputus, membuat Hojo kaget bukan main karena prajuritnya langsung rata dalam sekejap. Belum hilang rasa kaget dari Hojo, ternyata ayunan tongkat dari Jihan sebelumnya melontarkan petir mengerikan yang memaksa Hojo harus mementalkannya dengan tombak pedang miliknya sendiri, sehingga terjadi ledakan besar di jembatan. Kepada Hojo yang benar-benar kaget dengan kekuatan petir barusan, Jihan pun bilang sambil tersenyum, "Berhenti sembunyi di belakang, ayo kita bermain." "Brengsek, sembunyi katamu, aku Hojo ini dari orang sepertimu," teriak Hojo sambil mengayunkan tombak pedangnya sekuat tenaga, memaksa Jihan harus bertahan dengan Phoenix Flag dengan segenap kemampuan. Namun selagi mereka berdua lanjut melakukan adu mekanik, tiba-tiba salah satu prajurit undead di belakang Hojo bangkit berdiri dan dia bilang, "Dia datang, kegelapan datang." Seiring Sophia dan Sai-ah saling bantu untuk mengalahkan pasukan undead dari jarak jauh, Jihan yang ingin segera mengakhiri pertarungan melawan Hojo tanpa ragu menembakkan petir dari Phoenix Flag yang mengenai Hojo dengan telak. Meski petir itu membuat mata Hojo memutih, tapi dia segera sadar dan bilang ke Jihan, "Segini aja kekuatanmu." Mendengarkan itu, Jihan gak menyangka musuh mampu menyerap petir. Padahal teknik Heavenly Lightning yang Jihan kerahkan udah diperkuat oleh Thunder Shield dan kekuatan bijang. Jihan lumayan kaget, teknik petirnya cuma mampu memberikan damage kecil kepada Hojo yang artinya saingan bijang memang gak akan bisa dianggap remeh. Tiba-tiba Jihan pun tersentak saat ngelihat Hojo melepaskan tebasan pedang tombak yang menciptakan pusaran asap menutupi pandangan. Seiring pusaran asap itu menggurung Jihan di dalamnya, tanpa ragu Hojo pun melesat ke arah punggung Jihan untuk melepaskan serangan ke titik buta. Mendapatkan serangan dadakan, Jihan pun bereaksi dengan balik badan dan melontarkan tusukan tongkat ke arah Hojo yang menyerang. Alhasil Hojo pun mampu memotong lengan kiri Jihan, sedangkan dirinya cuma sedikit menggores di pipi akibat tusukan tongkat jari Jihan. Ngelihat itu Hojo pun tersenyum lebar dan dia bilang, "Ops, nyaris saja. Padahal aku mengincar kepalamu, tapi nggak disangka kau bisa menghindarinya. Kau memang bukan orang biasa. Jika kau menyerang sekarang, aku akan membuat pengecualian untukmu." Baru aja mengatakan hal tersebut, tiba-tiba mata Hojo terbuka lebar karena ngelihat Jihan mampu menumbuhkan lengan kirinya kembali dengan teknik Shadow. Jihan yang sengaja mengorbankan lengan kirinya untuk menipu Hojo merespon balik sambil tersenyum. "Sepertinya petir nggak mempan terhadapmu ya. Gimana kalau kita coba petir campur kembang api?" Siapa sangka tongkat yang diarahkan ke Hojo dari awal bukan untuk menghajarnya, melainkan agar bisa disambungkan dengan kekuatan burung Phoenix yang terbang di atas mereka berdua. Seiring petir dari tongkat Jihan dari api dari Phoenix tersambung, seketika terciptalah teknik gabungan dahsyat yang bernama Heavenly Lightning Technique Thunderclap Lightning. Gabungan api dan petir itu menciptakan energi panas yang kekuatannya meningkat berkali-kali lipat, membakar Hojo sampai gosong dalam sekejap sehingga dia pun jatuh terjerembab ke lantai jembatan. Ngelihat itu Jihan yang sedikit terkejut pun bilang dalam hati, "Gak kusangka gabungan petir dan api Phoenix membuat dia kalah dalam satu serangan. Untuk seorang komandan pasukan Phoenix, dia ternyata malah lemah terhadap kekuatan Phoenix itu sendiri." Atas kemenangan itu, Bijang pun segera mendekati Jihan dan dia bilang, "Gak kusangka kau sungguh mampu melawan Hojo seorang diri. Tadinya aku mau membantumu, tapi aku sama sekali gak mendapatkan kesempatan," kata Bijang yang semakin kagum kepada Jihan. Jihan sendiri yakin dengan begini fase kedua udah berakhir. Stage terakhir seharusnya akan dimulai sebentar lagi. Kira-kira apa final boss di map ini? Baru aja Jihan bilang itu dalam hatinya, tiba-tiba Hojo kembali bangkit berdiri dan burung-burung Phoenix hitam keluar dari tubuhnya. Seiring burung-burung itu terbang ke udara sambil berkicau dengan pekikan yang cukup mengerikan, notifikasi pun memberitahu kalau final boss dari map One Bridge adalah burung itu yang bernama Phoenix Children. Sontak Bijang dan para audiens streaming pun kaget dengan kemunculan burung hitam itu. Terutama audiens streaming yang gak menyangka Jihan mampu mencapai fase ketiga, padahal ranknya masih gold. Sementara Jihan sendiri malah lebih fokus pada orang yang harusnya akan muncul sebentar lagi. Begitu mendengar ada prajurit undead yang mengatakan kegelapan yang membuat Bijang penasaran mau mendekat, Jihan pun menghalangi sang jenderal sambil bilang, "Tunggu, ada yang berbeda dari orang ini."
Padahal aslinya Jihan udah menunggu kemunculan boss NPC yang hadir bersama dengan final boss. Beberapa audiens streaming merasa heran dengan NPC undead yang tiba-tiba bisa bicara. Tapi ada satu sepuh yang ngasih tahu di room chat kalau NPC itu muncul untuk memberikan petunjuk terkait penyelesaian fase ketiga. Persis seperti chatnya player sepuh, NPC itu menghampiri Jihan dan dia bilang, "Karena Dark Phoenix itu, kami pasukan Phoenix, mati pun masih dikendalikan. Di antara kelimanya hanya satu yang asli. Kalau kau nggak menemukan yang asli, kau nggak akan bisa mengalahkan dia sepenuhnya." Saat Bijang nanya, gimana caranya menemukan tubuh yang asli? Sambil berusaha mengingat caranya berdasarkan game sebelum regresi dulu, Jihan pun bilang agar sang jenderal nggak perlu khawatir. Dia sendiri yang akan melakukannya. Tapi tiba-tiba sang NPC melanjutkan ucapannya, "Lalu kau nggak boleh menggunakan kekuatan petir dan Phoenix secara bersamaan." Mendengarkan itu, Jihan pun bilang dalam hati, "Bentar, setauku dialog ini nggak ada dalam naskah." Batin Jihan seiring para audiens streaming kaget karena itu seolah dialog eksklusif untuk Jihan aja. Dan tiba-tiba suasana map mulai berubah total. Begitu sistem mendeteksi error dalam dialog NPC, persis seperti perubahan suasana yang terjadi dalam match promosi Silver sebelumnya. Dan ternyata penyebabnya sama persis seperti yang dulu. Seketika notif warning pun mengatakan terminal suatu konstelasi yang nggak diperbolehkan dalam area ini telah menyusup ke dalam game. Ngelihat notif itu, Jihan yang kaget sekaligus penasaran pun nanya, "Kau, siapa kau?" Sang NPC pun tersenyum lebar mendengarkan pertanyaan itu. Lalu dia pun menjawab dengan nada sakne, "Udah ketahuan ya." Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Akankah Jihan kembali bertarung dengan salah satu dari konstelasi? Kalau iya, dengan cara apa Jihan bisa mengalahkannya? Nantikan jawabannya di video berikutnya. Atau mungkin kita drop aja cerita ini karena view-nya kecil banget guys. Saksikan terus alur cerita yang lain hanya di channel Fokuzer Anime dan stay update.